bakal menjadi seorang scalingnya. Dan bahkan dengan Lancelot di area mid lane akan nge-burst para pemain dari tim EVOS Legends. Ini sih berarti Yves-nya cuma buat ngejemput sih. Iya. YP-nya cuma ngebuka Papa Catur ngajakin main doang. Iya, jadi siapapun yang maju bakal dipaksa untuk mundur. Dan Lancelot sama Benedetta-nya ini yang bakal kocar-kacir mainnya. Yang maju dipaksa untuk mundur, tapi tergantung mental dari EVOS Legends. Apakah mereka mampu terus maju tanpa harus memikirkan resikonya? Ataukah mereka bakal coba mundur seperti ya di posisi yang tidak cukup baik lah. Ya kalau Pak Pulung begini deh, kalau maksud Ranger Mas tuh gini Pak Pulung. Seandainya Pak Pulung mengeker cewek, ceweknya udah ada cowok. Iya. Bapak Pulung maju atau mundur? Mundur, Pak. Nah itu maksudnya gambaran Ranger Mas. Kan Yisun-Shin kan? Nah Yisun-Shin dari dia main dari belakang nih. Iya, karena mereka mengamankan Natalia terlebih dahulu. Dan langsung saja kali ini ada satu buah Sylvana. Sylvana sudah diamankan kali ini dari Geek Farm. Agak sedikit berpikir dengan keras. Siapa yang mencoba berada di arah mid lane? Nulis Sylvananya begini, Pak. Oh, pakai dolar. Kirain kayak Pico Jonta. Waduh, Sylviana. Khalid lagi kah? No. Ini frontlaner sih. Tapi gue nggak tahu juga apakah Benedetta dipakai di arah mid lane. Bisa jadi untuk Renvi kan. Untuk Renvi melakukan sebuah cutting kemanapun ataupun kalau kemarin kita ngelihatnya diberikan kepada Despair gitu, tapi untuk hari ini Valir ternyata. Valir untuk seorang Renvi. Wow. Sama seperti kemarin. Dia dari awal ketika bertemu dengan Sylvana emang targetnya Sylvana bahkan. Dan Sylvananya bahkan nggak bergerak. Ingat. Godiva tuh. Godiva, Renvi itu benar-benar pas banget dari burst fireball dan ternyata itu adalah omongan gue. Apakah gue cenayang? Gue habis ngomong burst fireball, keluarlah seorang Valir. Itu Valir kalau gue yang make lebih banyak cooldownnya daripada burst fireballnya. Itu Valir kalau gue yang pakai nggak ada api. Apa Pak? Angin doang. Angin doang. Karena The Last Airbender, Avatar of Aang. Anda pakai Valir apa Vale sih? Oke. Kalau gitu dari trafiknya, Profesor Kabel terhormat. EVOS Legends ataukah Geek Fam ID yang akan memenangkan di game yang kedua dari draft pick-nya? Dari draft pick-nya aku melihat potensi dari EVOS Legends. Oke, kalau misalnya Pak Lupung. Aku suka melihat dari EVOS Legends, Pak. Oke, dua EVOS Legends tapi ternyata fakta yang membuktikan akankah Geek Fam memenangkan dengan 2-0 ataukah EVOS Legends yang bakal berhasil mendapatkan satu game dan membawa game yang ketiga. Bisa depan sana dipasang dengan satu burst fireball, Luminaire, bahkan RKT dengan love wave-nya. Aku sayang kamu membuat para pemain dari tim Geek Fam mundur perlahan-lahan. Iya, ini dia ada lebah sebatang kara yang langsung masuk aja ke area dari purple buff yang dimiliki oleh Geek Fam. Sementara Turek-nya masih memberanikan diri maju ke bagian depan, Lumina di bagian belakang coba untuk memberikan sebuah bantuan, tapi Tonrosnya tadi berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff. Alright, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Geek Fam ID kali ini sepertinya juga masih lebih sabar. Anti-Mage, salah satu offlaner terkuat di bumi kali ini agak sedikit struggle di bottom lane melawan seorang Despair. Dipok sih dia, kena sih dari passive-nya dan bahkan kalau misalkan dari lihat anti-match kayak gini di freeze lane mau nggak mau dia harus nge-freeze lane balik. Karena tentu dapat keuntungan di depan dari satu buah turret. Masih ditahan dia tuh. Masih coba. Despair-nya juga nahan, sama-sama nge-freeze juga, sama-sama nahan juga. Despair-nya nggak mau balik, dia maunya di situ doang ya, mainin pedangnya aja Pak ya. Oke, bukan hanya mainin pedangnya, tapi ternyata Renvi di atas juga udah ngebuka jalan untuk seorang Bebiu mendapatkan satu buah goldnya. Tapi ternyata RKT membilang satu buah love wave. RKT masih ada flicker dan bahkan hindari begitu saja. Phantom Execution dan juga Tonrosnya tidak berhasil kena terhadap seorang RKT, miss semua. Iya, memberanikan diri untuk Clover-nya tadi ada beberapa weakness point-nya udah terbuka walaupun belum level 4. Tapi setidaknya dia bisa mengusir perlahan agar Adam tidak terlalu dekat dengan dirinya. Alright, tapi di arah mid lane kali ini dari seorang Renvi bakal coba untuk ngebuka saja. Ngebuka di mana ada boost di situ karena dia tidak mau terkaget-terkejut, terheran-heran seperti tadi ada RKT di depannya. Yap, ini dia turtle-nya langsung udah dicolek, langsung udah dipanah, disabet, dipanah sampai rontok tuh gigi dari turtle-nya. Tapi terstun untuk kali ini Renvi di bagian belakang, flying ball langsung dilemparkan ke bagian depan tapi belum mau untuk berpindah tempat karena ini hanya gangguan aja. Bentar, itu adalah decision yang tepat banget. Dia ngebuka dan itu terreset dan mereka nggak masuk. Nggak memaksakan untuk beradu retribution, tapi lebih memilih untuk memaksakan beradu di mana kali ini. Luminaire sekarang tumbang di Praja setelah keluar dan ada di depan sana. Retribution diambil oleh seorang itu dan bersat
masih mau lebih. Baby nggak boleh pulang, ada seorang Ultimate, double kill didapatkan, tiba-tiba Ultimate datang berubah sekali menjadi lebih indah untuk tim EVOS Legends. Wow, sebuah gempuran yang dilakukan yang diawalin oleh Rek. Satu weakness point lagi akankah dilanjutkan? Tapi enggak, ternyata kan masih ada flicker yang Versik, digunakan. lihat Versik mengeker, Panas marah, dapetin 1 poin tambahan. Tapi lihat, Sakratul Maut dipaksakan, apakah dapat poin dari top lane? Adam masih berhasil menggocek ternyata di sana. Masih berhasil menggocek Profesor. Dia pun pulang lagi dengan Flame Blood. Enggak, ternyata belum mau pulang Pak ya. Saya masih mau bagaimana melindungi dari outer turret ini. Flame Blood dilempar ke bagian depan. Blood udah dikeluarkan. Ya setidaknya bisa menghilangkan 1 wave minion dan juga memberhentikan shieldnya. Sadar gak? Dia butuh 2 gerobak itu. Dia butuh 2 gerobak di arah top lane tadi. Dia paksakan, baru dia pulang. Setidaknya, bukan mengamankan gol, tapi setidaknya ketika dia tidak ada nanti di arah lane-nya, dia udah ngamanin 2 gerobak. Ada bekal lah. By the way, untuk itu di atas tuh XP lane. Iya, gerobak. Makanya dia butuh itu. XP-nya dia butuh, levelnya biar gak ketinggalan. Nah, kali ini lihat. Sama kan levelnya padahal ketinggalan 1 wave. Karena 2 gerobak tadi menyelamatkan hidup dari Adam dan bahkan bekal untuk masa depannya. Buset, bekal untuk masa depan harus dipupuk dari dini Pak ya. Iya. Jangan lupa sekolah 12 tahun. Benar. Oke, tapi kali ini kita lihat mungkin ada yang sekolah lebih dari 12 tahun. Lebih Pak, banyak Pak ya. Seperti saya contohnya. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam bakal coba untuk melakukan rotasi. Lebih sabar lagi di arah top lane sana kayaknya. Ada yang sedikit baku hantam dan bahkan ada Martuma begitu saja. Adam berhasil ditumbangkan oleh seorang Clover. Bakal ditukar dengan 1 pemain Benedetta. 2 player dari tim Geek Fam sudah harus hilang. Ini nggak baik banget untuk Geek Fam ID. Mereka menggunakan Valir, tapi ternyata Peta juga di arah belakang. Ultimate Sakratul Maut masih coba di-cover oleh seorang Versik di arah sana Pak Bulung. Iya, Versiknya pun kali ini ada di bottom lane untuk bisa melindungi pergerakan dari anti-match. Entah mereka ingin melakukan sebuah initiate. Baby kembali hadir. Tapi untuk Turtle sekarang udah mulai disika-sikan anti-match langsung mengeluarkan ke arah flickernya agar bisa kabur dari area tersebut. Oke, tapi Luminar di depan sana bakal coba mengarahkan seorang Revi. Di depan masih ada Adam. Adam bakal coba masuk dalam satu plot lane, tapi ternyata Turtle dia mengejar seorang fans terlebih dahulu. Berjasti ke arah belakang. Adam tertangkap. Ada power manipulation. Flicker ke arah belakang. Adam masih mau lebih, tapi ternyata tidak. Luminar terlalu kuat. Bahkan Versik masih coba untuk maju. Adam memberikan keadaan follow up yang baik, tapi digocek begitu saja. Ternyata Penta dan juga Tonrosnya saja yang mengenai ujung dari para pemain dari tim EVOS Legends. Iya, tapi yang paling terspot tadi adalah bagaimana sebuah trashless-nya salah arah dengan ada gocekan yang begitu indah dilakukan oleh Adam dengan Flame Blood yang berpindah tempat begitu cepat. Oke, tapi Despair berhasil dapetin 1 buah turret. Seperti biasa Despair ketika kalah menggunakan Benedetta, dia hanya melakukan tugasnya, Profesor. Ya, dia disiplin banget ya. Dia disiplin banget. Ini definisi lelaki yang disiplin. Lelaki disiplin. Kalau misalnya dari item sendiri untuk sekarang Tough Boots yang diamankan ini untuk menghindari daripada seorang anti-match-nya. 1v1 di bottom lane tentu akan sangat menarik kalau seandainya nanti Adam cukup cukup struggle lawan anti-match, tapi dia juga butuh Necklace of Duren sih. Entah dari Freeze, entah dari Adamnya sendiri karena Necklace of Duren juga kan ada spell fam kan. Jadi mungkin Adam bisa aja untuk 1v1 menangin lawan anti-match, apalagi nanti bisa jadi 2 bahkan sama Angelanya. Kalau menurut gua lebih ke arah masing-masing punya Necklace of Durance. Lebih dari 1 lebih baik. Lebih dari 1. Nah, tapi kali ini berajak di arah belakang, Frieza 7 Penta bisa ke arah belakang, tapi damage dapatkan 1 poin tambahan. Baby menuju ke arah belakang, Luminar masih mau lebih. Ada Adam di sana, Ultimate membantu. 1 buah Montek Soccer kali ini dari Adam bakal coba ditumbangin. Basic ketika yang besar dari Versik berhasil menghilangkan 1 poin tambahan dari tim Geek Fam ID di mid lane-nya. Trashless dan juga basic attack sebuah sabutan yang begitu menyakitkan langsung memutuskan arah sayap yang dimiliki oleh Eli sementara di bagian tengah. Tidak jatuh mental bocah kecil ini, Pak. Dia membalikan keadaan dan Despair dengan 1 buah Alexa Final Blow clear ini terlebih dahulu saja menuju ke arah 10 detik. Turtle yang selanjutnya akankah diamankan oleh para pemain dari tim EVOS Legends atau tim Geek Fam. Tapi ingat, 40 di early game, di game yang pertama, EVOS Legends juga melakukan permainan dengan baik seperti ini. Tapi dengan 1 buah momentum diamankan oleh tim Geek Fam berhasil memberikan keadaan. Akankah itu akan terjadi lagi, Profesor? Kalau menurut aku, kalau seandainya mereka udah sadar akan kesalahan di game yang pertama, mereka terculik 1-1, ketika momentum Lord pun hadir, kayaknya mereka harus udah eval sih. Iya, harus eval cepat. Makanya tadi gue menyebutkan kalau permainan dari EVOS di game kedua ini
seperti game pertamanya udah bagus, hanya tinggal mendisiplinkan di bagian belakang. Dan sekarang kita Luminer lihat karena seorang Freeze, tapi bahkan karena belakang Ultimate masih mau lebih. Dirasuki oleh seorang Angela. Lihat, Esmeralda dirasuki seorang Angela bagaikan wanita yang PMS mengamuk, mengacak-acak backline dari para pemain tim Kick Fam Mighty. Dengan penuh dari kecepatannya, dia siap untuk memberikan tariannya. Didorong dengan ada satu sharing torrent. Tapi Rek masih berhasil untuk kabur. Sementara itu Despair-nya harus pulang kembali. Dilompatin paling Star Moon. Renpi-nya menjadi korban. Hilang sudah satu pemain lagi dari Kick Fam Mighty. Bahkan Baby terperangkap di tengah sana. Dia masih menunggu anti-match karena dia pengen butuh pancar ke arah belakang. Dan betul sekali Baby langsung hilang. Disabet begitu saja oleh seorang Verchik tanpa ada basa-basi. Tapi Void Kristalnya, harus mengeluarkan satu Imperial Gata Gila, bisa kabur. anti-match-nya masih mau lebih. Mau coba memaksakan keadaan, udah mulai diisa begitu saja. Luminer mencoba untuk menjemput. Ingat gak Real Justice dari para pemain tim EVOS Legends? Buset, Versik coba posisinya. Ada di situ, ada di paling depan guna untuk memberikan backup terhadap lawannya, terhadap teman-temannya. Dan juga, itu sangat beresiko sekali sebenarnya tadi Pak ya. Itu beresiko tinggi dan bahkan bisa gue lihat Versi kalau tadi nggak sengaja ke pick off ada momentum dari Geek Fam, itu bisa saja membalikan keadaan karena minion dari tim Geek Fam sudah mendorong di arah bottom lane. Iya, benar sekali. Dan sekarang akan menjadi makanan lagi dari Esmeralda. Tapi untuk itemnya, Prof. Iya, Necklace of Duran baru saja diamankan dan itu dari Renvi. Berarti nanti kita akan melihat damage itu dari Freeze dan bahkan Adamnya juga mungkin bakal bikin full damage. Necklace of Duran sih bakal bergantung sama Renvi, tapi kalau nggak ada Burst Fireball berarti ini nggak bakal ada Necklace of Duran atau Life Drain untuk teman-teman dari EVOS Legends. Oke, EVOS Legends kayaknya terdengar lebih santai untuk kali ini karena mereka ada sedikit tertawa di belakang ya Pak Bulung ya. Benar sekali, terdengar suara-suara nih. Berarti lebih relax di game kedua, tandanya mereka akan coba untuk dapetin Lord lagi. Dan kali ini, apakah Lordnya bakal coba diamanin oleh tim Geek Fam lagi? Akankah ada kontes dari tim Geek Fam ID ataukah dari tim EVOS Legends yang sudah bakal memantapkan diri ini? Ya, setupnya berubah tapi Pak, 5 orang berkumpul di sini sekarang. Tidak ada yang berpencar-pencar lagi di saat Lord sedang dicicil. Suara mulai berkumpul dan Lord berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Alright, Lord diamankan EVOS Legends tanpa ada kontes sama sekali. Bahkan Versiknya juga udah lumayan sakit kali ini damage-nya. Di menit yang ke-9, Yusin Sin ingat, dia bakal bisa numbangin siapapun. Siapapun, kenapa gue bilang siapapun? Dari semua pemain tim Geek Fam, gak ada yang setebal itu untuk menahan semua damage yang dimiliki Verchik. Iya, siapa lagi udah punya Endless Battle dan sekarang Despair-nya tertangkap. Iya Pak, ini dia nih real manipulation di bagian belakang. Sementara Despair-nya masih berhasil kabur, efek slow-nya diberikan, anti-match masih mau berjoget ria di bagian dalam. Santuy lagi permainan, berselamat sudah pemain dari Geek Fam. Semuanya masuk ke dalam best turret. Gak bagus. Kenapa gue bilang gak bagus? Dipaksa buka world manipulation kali ini di arah top lane. Dan bahkan ngebuat para pemain dari tim Geek Fam gak punya high ground. Mereka cuma punya Renvi. Dan ternyata di arah bottom lane, Bapak Lordnya masih melenggang bebas tanpa ada cover sama sekali dari tim Geek Fam ID. Benar sekali, Void Crystal tadi kita lihat aja udah terlihat di bagian depan. Sementara Lordnya udah mulai masuk ke dalam sebuah. Dan ternyata Flame Lordnya langsung aja melumpurkan di bagian depan. Blood-O-nya dikeluarkan tapi dia nggak sempat untuk Ultimate masuk ke belakang dan bahkan numbangin 1 poin. Double kill didapatkan. Despair di arah belakang, tapi 2 sudah hilang. Despair masih coba selamat. Ini bencana. EVOS Legends benar-benar mengamuk. Bahkan anti-match dan juga Versik di depan sana tak ada duanya. Benar sekali Bapak, sementara untuk anti-match-nya masih berjoget ria aja. Belum ada poin kill yang berhasil untuk didapatkan untuk dari pemain EVOS itu sendiri. Sementara Renvi-nya begitu cepat untuk menghilang. Lompat ke bagian depan, Despair hanya mengantar nyawa. Bestara terbuka, double kill didapatkan dan kemenangan 1-1 untuk EVOS Legends. EVOS Legends kali ini tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Langsung memantapkan dirinya dan mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Kita bakal menuju ke game yang ketiga dan ini dia bocah ajaib Verchik. Dengan jambulnya yang baru menuju ke arah kiri, berhasil memainkan seorang YSS dengan baik dan leluasa Profesor. Kanan dong.